وبالسند المتصل إلى معلم هذا الكتاب العظيم العليم العلامة العارف بالله الشيخ صاحب الشرح وصاحب المتن التقريب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا ببركاته في دارين آمين. Halaman 4 ya. Faslun wa furudul wudu'i. Faslun ini adalah satu fasal. Wa furudul wudu'i, dan fardu-fardunya wudu. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Ingda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ya. Wa ghusl wajhi, dan yang kedua ya daripada fardunya wudu membasuh wajah. Wa ghusl yadaini, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, yang kelima ya, yang keempat ya. Yang kelima ya benar. Yang kelima adalah mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan yang keenam adalah ya, yang kelima benar. Wa ghuslur rijlaini, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki ilal ka'baini, kepada mata kaki, sampai mata kaki. Wa tartibu, dan yang keenam adalah tertib ya, alama, atas perkara zakarnahu, yang kami telah sebutkan ya. Sampai sini aja dulu ya. Wa sunanuhu asyratu asya'a, dan kesunahannya wudu ada 10 perkara ya. Kita bahas dulu tentang kewajiban wudu ya. Ada 6 ya. Yang pertama adalah wa furudul wudu'i, di sini sebutkan syarahnya, keterangan musannaf syarah sahibul syarah. Wa furudul wudu'i, dan yang keparduan wudu atau perkara-perkara yang dipardukan dalam wudu. Wa huwa bidhammil wawi, ya, wudu ini dengan didomah wawunya, yaitu wudu ya. Fil ashhar, di dalam yang kaul yang paling masyhur, yang paling terkenal. Apa itu wudu? Ismun adalah satu nama, lil fi'li, atas satu pekerjaan. Wa huwa, dan ini al muradu, yang dikehendaki huna di sini dalam penyebutan kitab ya, al wudu. Jadi al wudu pakai pakai fathah, al wudu pakai domah ya, pakai domah wudu ya. Ini adalah suatu pekerjaan ya dalam kegiatan wudu, namanya itu wudu. Wa bi fathil wawi, dan juga bisa dengan fathah wawu. Apa itu fathah wawu? Ismun adalah satu nama, lima terhadap barang, lima terhadap perkara, yutawaddau bihi, yang digunakan untuk berwudu. Kalau pakai wadu itu artinya barang perkara yang digunakan untuk berwudu atau air wudu maksudnya. Makanya istilah orang kita waduk gajah mungkur, itu maksudnya air yang banyak yang bisa dipakai untuk wudu ya. Itu filosofinya. Wa yashtamilu, dan mencangkup al awwalu ya, perkara yang pertama wudu itu pekerjaan wudu mencangkup apa? Ala furudin wa sunanin, atas keparduan perkara yang wajib dan juga sunnah. Jadi namanya fardu wudu ya, atau yang disebut dengan wudu itu mencangkup daripada wajib dan sunnah ya. Wudu itu mencangkup wajib dan sunnah. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa al musannif ya, penulis kitab al furudha, lafaz furudha yaitu perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudu. Fi qaulihi, di dalam perkataannya musannif, wa furudul wudu'i, dan keparduannya wudu, sittatu asya'a, yaitu 6 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, adalah niat. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya niat,
syar'an di dalam syariat, qasdu syai' adalah menyengaja terhadap sesuatu, muqtarinan hal keadaannya dibarengkan bi fi'latin dengan satu perbuatan. Fa in tarakha, maka apabila apa istilahnya? Tidak berbarengan. Fa in tarakha, apabila lambat, ya, tidak sama, diakhirkan, anhu daripada perbuatan. Fa in tarakha, maka apabila diakhirkan niat, anhu dari perbuatan, sumya, maka diberi nama niat tersebut azman kepada azam. Wa takunu an-niyatu, dan adanya niat tersebut ingda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika basuhan pertama daripada wajah. Jadi begini. Jadi niat wudu itu, ya, fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama ada niat. Apa sih niat itu? Di sini disebutkan, Imam Mawardi menyebutkan yang namanya itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja berbuat sesuatu dan harus dibarengkan dengan perbuatan. Maka apabila tidak dibarengkan, ya, pengen tapi tidak dibarengkan dengan perbuatan, jadi perbuatannya diakhirkan, sumya azman, itu disebut azam, bukan niat, itu namanya azam. Saya pengen ke sana, itu namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian berazam, berkeinginan sesuatu, maka serahkan pada Allah. Tapi yang namanya niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan perbuatan. Kalau tidak berbarengan, maka ya tidak sah. Ya, ini menurut kesepakatan 4 madhab, ya. Ya, harus berbarengan. Nanti memang berbarengannya itu ada perbedaan. Perbedaannya begini, kalau dalam madhab Hanafi, ya, bisa misalnya kita nih mau sholat, kita mengucapkan sholli fardhu zuhri, terus Allahu Akbar. Jadi ketika lafaz di hati menyebutkan pengen melaksanakan sholat fardu zuhur, kemudian enggak lama langsung takbir, itu sudah dianggap bareng. Itu sudah dianggap bareng. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ini wajib ketika mengangkat tangan Allah, disitulah wajib meletakkan niat. Niatnya ada di situ. Jadi ketika kita berwudu, kapan niatnya? Di dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Berarti yang pertama kali wajib dibasuh adalah wajah. Berarti kapan waktunya niat? Di sini ingda ghusli awal juz'in minal wajhi, ketika membasuh daripada awal bagian daripada wajah. Jadi ketika megang air, airnya sampai di tangan, sampai di wajah, disitulah waktunya niat. Ya, di situ waktunya niat. Nanti dibedakan. Jadi niat itu di seluruh ibadah dibarengkan dengan awal mula perbuatan. Kalau sholat berarti ketika takbir, ya. Kalau misalnya wudu berarti ketika membasuh wajah. Tetapi kalau puasa itu berbeda. Niatnya puasa itu niatnya itu sebelum subuh. Bahkan kalau dia niat pas azan subuh, maka niatnya tidak sah. Ya, karena lafadznya Rasulullah mengatakan man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr, sebelum subuh, berarti tidak boleh masuk subuh. Ya, disinilah bedanya niatnya untuk puasa itu beda. Niatnya puasa mirip dengan azam, yaitu belum terjadi pelaksanaan, tapi sebelum, ya, begitu. Jadi kalau sudah masuk subuh baru niat puasa, maka puasanya tidak sah. Kalau untuk wudu kapan? Yaitu ketika membasuh bagian pertama dari wajah, yaitu ketika tangan pertama kali nempelin tangan yang ada airnya ke wajah. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i, maksudnya dibarengkan dengan wajah, dengan bagian itu. La bijami'ihi, tapi tidak ada kewajiban niat di dalam keseluruhan basuh wajah. Niat basuh wudu panjang gitu, enggak perlu. Jadi ketika megang tangan, megang jidat, kemudian disuruh niat wudu sudah cukup, ya, dengan lafaz-lafaz niat yang dibenarkan. Wala bima qablahu, dan juga tidak sah niat dilakukan sebelum menyentuh wajah, enggak boleh. Jadi waktu membasuh tangan niat wudu itu enggak sah niatnya, belum. Ya, belum dianggap niat. Niatnya itu harus ketika pertama kali, yaitu wajah. Wala bima ba'dahu, dan juga tidak sah niat setelah menyentuh bagian
bagian yang pertama. Bagian pertama kan tadi wajah. Setelah menyentuh wajah, begitu nyentuh tangan baru niat wudu, itu juga nggak boleh, nggak sah. Ya, jadi harus benar-benar ketika menyentuh pertama kali di wajah. Ya. Fayanwi, maka caranya berniat siapa al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, inda ghusli ma, ketika membasuh perkara zukira, yang telah disebutkan. Apa niatnya? Rab'a hadatsin min ahdasihi. Pertama boleh niat menghilangkan hadas, ya. Saya niat wudu menghilangkan hadas. Au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in, atau saya niat untuk apa? Melakukan kebolehan perkara yang butuh kepada wudu, boleh juga niat begitu. Itu macam-macam tuh niat tuh. Au yanwi fardal wudu'i, atau saya niat fardu wudu juga boleh. Awil wudu'a, atau dia niat wudu saja. Wudu, niat wudu udah cukup. Nah, itu yang paling enak itu. Enggak usah macam-macam. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu kelamaan itu. Ya, kelamaan. Di sini sebutkan ya boleh niat fardu wudu atau boleh niat wudu, karena yang namanya wudu pasti wajib. Begini kayak orang puasa lah. Saya niat puasa sunnah pada bulan Ramadan, itu langsung tiba-tiba jatuhnya langsung wajib. Kenapa? Karena nggak ada puasa di luar ketika Ramadan kecuali pasti puasa wajib. Saya niat puasa Senin Kemis Ramadan misalnya, sah nggak? Iya, sahnya langsung Ramadan. Maksudnya walaupun dia niat sunnah tapi langsung masuk kepada fardu Ramadan, karena nggak ada lagi puasa. Kalau udah bulan Ramadan udah nggak ada puasa-puasa yang lain, hanya ada puasa Ramadan. Ketika dia niat wudu, ya pasti wudu wajib. Yang tidak boleh itu wudu sunnah. Wudu sunnah gimana? Saya niat wudu untuk baca Al-Quran, itu nggak boleh. Kenapa begitu? Karena baca Al-Quran tidak wajib wudu. Yang wajib wudu itu megang Al-Quran. Jadi kalau melakukan perkara yang disunahkan berwudu, niatnya begitu, pakai ditandain, pakai diperinci. Saya niat wudu pengen ngaji misalnya, itu maka wudunya tidak sah, karena dia wudu untuk perkara yang tidak diwajibkan wudu, yaitu ngaji. Tapi kalau saya niat wudu untuk megang Al-Quran sah. Ya, tapi wudu yang begitu nih bermasalah nih, karena wudu itu kan ada tingkatan. Satu, wudu fardu, wudu wajib. Wudu wajib itu kayak niat wudu udah cukup, masuk wudu wajib namanya. Wudu fardu. Nah, kalau wudu fardu, maka dia boleh bebas melaksanakan sholat fardu kapan saja, berapa saja boleh. Yang penting belum batal. Kemudian dia boleh melaksanakan sholat sunnah dengan fardunya wudu. Boleh juga melaksanakan tadi megang Al-Quran yang jatuh di bawah. Gitu. Tapi kalau dia niat wudu untuk sholat sunnah, ya, sholat sunnah kan wajib berwudu. Niat wudu untuk sholat qobliyah, maka wudunya ini tidak boleh dipakai untuk sholat fardu. Ya, tapi boleh juga untuk megang Al-Quran. Apalagi kalau wudu yang paling bawah, wudu pengen megang Al-Quran misalnya, maka tidak boleh pakai untuk sholat sunnah. Makanya ribet ya, pakai begitu malah ribet. Jadi kita wudu ya gimana niatnya? Niat wudu aja, niat wudu saja, maka wudu udah sudah mencukupi kepada seluruh ibadah-ibadah. Ya, megang Al-Quran wajib wudu, ya wajib wudu. Di Al-Quran disebutkan surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, kecuali orang-orang yang disucikan. Di sini disebutkan bahwa maksudnya ini berita, tapi maksudnya perintah. Ini berita bahwa yang menyentuh Al-Quran, malaikat yang menyentuh itu adalah malaikat-malaikat yang suci. Maksudnya ya tatahharu, maksudnya kalian bersucilah sebagaimana para malaikat pun menyentuhnya dengan dalam keadaan bersuci. Maksudnya itu berita tapi maknanya perintah untuk bersuci, dan itu harus dimuliakan. Dari ada hadis satu yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada orang Yahudi datang pada Rasulullah bawa Taurat, ya hadisnya sahih. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ini ada di kalangan kami yang berbuat dosa, ya sesuai dengan Taurat, hukumlah dia sesuai dengan Taurat. Maka Rasulullah mengambil Taurat yang Rasulullah tadi duduknya pakai bantal, ya bantalnya ditaruh di depan, kemudian Tauratnya itu ditaruh di atas bantal. Tauratnya ditaruh di atas bantal, ya. Padahal Taurat ini sudah diyakini bahwa udah ada percampuran tangan manusia, bukan murni kitab Allah.
Ya. Jadi Taurat sendiri Rasulullah muliakan ditaruh di atas bantal. Bagaimana kalau itu berupa Al-Qur'an? Ya harus di atas lagi. Ya harus dimuliakan. Allah berfirman dalam surat tadi apa? Sabbih al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah isma, nama rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Allah itu ditinggikan, jangan direndahkan. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika masuk ke WC maka beliau akan mencopot daripada cincin beliau. Karena apa? Cincin beliau itu di tangan kanan, ya, sebelah kelingking itu bertuliskan la ilaha illallah. Maka ketika Rasulullah masuk ke WC, maka cincinnya ini tidak dibawa ke WC karena ini ada nama lafaz Allah, harus memuliakan. Ya, jadi Al-Quran itu taruh di atas, ya, jangan ditaruh di bawah. Bahkan ada kisah di Imam Nawawi dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada Riyadhus Shalihin. Ya, Imam Nawawi itu suka menulis kitab setiap hari itu. Ya, beberapa halaman, ada yang mengatakan sampai 20 lembar, ya, 40 halaman setiap hari Imam Nawawi. Suatu saat Imam Nawawi membeli kitab buku tentang pengobatan Asy-Syifa, karangan oleh Ibnu Sina, yang dikarang oleh Ibnu Sina, Abdul Sina. Ya, habis itu setelah membaca kitabnya Ibnu Sina, ya, tentang kesehatan, dia taruh disamakan dengan buku-buku hadis. Tiba-tiba Imam Nawawi lagi mau nulis kitab, itu berhenti ilhamnya. Ya, tidak ada kemampuan, butek. Ya, kok nggak bisa nulis ini? Apa nih, kok isi daripada ilhamnya terputus? Mikir Imam Nawawi ini, sampai akhirnya Imam Nawawi mikir, oh jangan-jangan gara-gara saya meletakkan buku kesehatan disamakan dengan buku hadis, tempatnya sama. Akhirnya diambil, dibakar aja. Setelah dibakar langsung ilhamnya turun lagi, langsung bisa nulis kitab. Ini orang terdahulu begitu, jaga adabnya, ya, maka jaga adab, ya. Boleh ya, kita kalau mau megang Al-Quran harus dalam keadaan wudu, tapi niatnya jangan wudu untuk megang Al-Quran, wudu aja udah, ya, karena kalau niat wudu itu maka bisa melaksanakan untuk sholat, untuk apa aja. Kemudian at-taharata, atau juga boleh wudu niat taharah anil hadasi, daripada hadas, niat bersuci dari hadas. Fa in lam yaqul, maka seseorang apabila tidak berkata anil hadasi, ya, taharah daripada hadas, lam yasihha, tidak sah. Jadi kalau taharah kan bersuci. Taharah artinya bersuci atau bersih-bersih, ya. Taharah maknanya di dalam bahasa ada an-nazafatu, bersih-bersih. Kalau dia niat taharah doang maka tidak sah. Kenapa? Taharah itu kan bisa untuk membersihkan badan aja, bukan dari hadas. Maka kalau niat taharah harus ditambahin niat taharah daripada hadas. Tapi kalau niat wudu itu pasti untuk menghilangkan hadas, maka tidak perlu ditambah-tambah lagi. Ya, kalau niatnya, makanya gampangnya gitu, niat wudu saja. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadin niyati, maka apabila seseorang niat dengan lafaz-lafaz yang tadi disebutkan, ya, apa lafaznya tadi? Niat wudu, niat fardu wudu, niat melakukan perkara yang wajib wudu, ya, niat menghilangkan hadas kecil, ya, niat taharah daripada hadas, itu semuanya, ya, wasyaraka, dan dia menambahkan ma'ahu, bersama niat-niat yang di atas, ya, niat tanazzufin, kepada niat bersih-bersih, au tabarrurin, atau campur dengan niat pengen adem, sahha, maka sah wudunya dia. Jadi tadi niat wudu plus pengen ngadem, itu juga sah. Ya, nambahin ya. Niat wudu sambil ngadem, ya, itu sah, ya. Kayak sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang boleh masuk ke niat mana saja. Niat dan masuk masjid ini belum duduk, ya. Niat sholat tahiyatul masjid campur sama niat qobliyah zuhur misalnya. Niat tahiyatul masjid plus qobliyah zuhur, dapatnya 2 pahala. Nah, gitu ya, biar satu sholat tapi pahalanya 2. Niat tahiyatul masjid plus niat fardu zuhur juga boleh. Jadi tahiyatul masjid termasuk sholat yang boleh masuk ke niat mana saja, ya, termasuk boleh. Lah niat wudu boleh campur dengan pengen bersih-bersih, boleh. Niat wudu pengen ngadem juga boleh, sah wudunya, nggak ada masalah.
Tapi kalau niat ngadem itu enggak sah. niat bersih-bersih enggak sah, harus ada wudunya. Wasani yang fardu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi adalah membasuh keseluruhan wajah. Wa hadduhu, apa sih wajah itu? Ya, di sini sebutkan wa hadduhu, batasannya wajah itu tulan secara panjangnya, panjang itu dari atas ke bawah maksudnya ya. Yaitu dimulai baina manabiti sya'ri ra'si, dari mulainya tumbuhnya rambut. Ghaliban secara umumnya, wa akhirul lihyaini dan sampai terakhir adalah di dua lihyah. Lihyah itu apa namanya? Zakun. Apa namanya ini? Rahang, sampai akhir pada rahang. Wahuma, dan rahang itu al-azamani, dua tulang, al-ladzani yang butuh tumbuh alaihima di rahang tersebut, ya, al-asnani yaitu gigi-gigi, ya, alaihima al-asnan, gigi, as-sufla yang bawah. Jadi rahang itu adalah tempat tumbuhnya gigi, tulang rahang itu tempat tumbuhnya gigi. Yajtami'u, tulang itu berkumpul, ya, yajtami'u kumpul, muqaddamuhuma apa istilahnya, depan daripada gigi daripada tulang tersebut, fi zakoni, yaitu di zakun. Zakunnya janggut, bukan jenggot ya, janggut. Jadi tulang itu berkumpul, ketemunya di janggut. Wa muakhiruhuma, dan akhirnya tulang itu sampai kemana? Fil udhuni, sampai kuping. Ya. Jadi dari sini ya, kumpul di sini di janggut, kemudian dia berakhir di kuping. Itu namanya lihyaini namanya. Itu namanya dua tulang rahang. Itu batasan daripada muka, dari atas tumbuhnya rambut secara normal ya, rambut yang normal. Ya, kalau udah habis botak ya, yang dihitung bukan yang atasnya tuh nggak tumbuh rambut, tapi ya yang dulu masih mudanya tumbuh rambut sampai ke sini batasnya. Itu secara tulan, secara panjangnya. Kemudian wahadduhu ardon, dan batasannya secara ardon, secara lebarnya, ma bainal udzunaini, yaitu di antara dua telinga, ya, di antara dua telinga, kecuali yang ini apa namanya nih, pentilnya ini tidak termasuk wajah nih. Ya, di sini kan kuping nih, ada yang pentilnya di sini nih, ini tidak termasuk wajah. Dari sini sampai sini itu namanya wajah, dari sini sampai sini. Tapi yang pentilnya sini tidak termasuk wajah. Itu harus dibasuh semua tuh. Harus dibasuh semua, yang ada semua, ya. Terus kemudian kan di sini kan kadang ada yang botak dikit ya, ya, bawaan, ya, bawaan, bukan karena udah botak, emang bawaan. Itu bukan termasuk wajah, bukan termasuk wajah yang ada botak sedikit ini ya, ya, bukan wajah. Tapi kalau kita basuh itu basuh semuanya. Kenapa? Biar merata betul-betul wajah, nggak ada yang tersisa. Karena kalau ada satu tempat yang tersisa dari wajah, itu wudunya tidak sah. Wa idza kana, maka apabila ada alal wajhi, atas wajah, apa sya'run, rambut, khafifun yang ringan, yang apa istilahnya, khafif itu rambut yang tipis, ya. Wa idza kana, apabila ada alal wajhi, atas wajah, sya'run, rambut, khafifun yang tipis, au kasifun, atau tebal, wajaba, maka wajib juga isalul ma'i, menyampaikan air, ilahi, kepada rambut tersebut. Jadi bewok-bewok yang ada di muka, kan ada yang berambut itu, mau tebal mau tipis sama, itu harus sampai muka, sampai ke situ. Ma'al basyarati, sampai juga ke apa istilahnya, kulitnya pun basah. Allati, yang kulit tersebut, tahtahu, di bawah rambut. Wa amal lihiyatur rajuli, adapun jenggotnya laki-laki, al-kasifati, wa amal lihiyatur rajuli, dan adapun jenggotnya laki-laki, al-kasifatu, yang tebal, bi an lam yara, sekiranya tidak melihat siapa, al-mukhatabu, orang yang diajak bicara. Apa yang tidak terlihat? Basyarataha, yaitu kulit daripada rambut tersebut, min khilaliha, daripada sela-selanya rambut, fayakfi, maka cukuplah ghuslu zahiriha, membasuh daripada, ya, ghuslu zahiriha, zahirnya daripada janggut, ya, bi khilafil khafifati, berbeda dengan janggut yang tipis. Wahya, apa sih janggut yang tipis? Ma, perkara, yara, yang melihat, al mukhatabu, orang yang dianggap apa? Orang yang diajak bicara, ya, basyarataha, kulitnya,
ya kulitnya di antara sela-sela. Jadi begini, wajah ini itu harus dibasuh semua. Dari mana? Dari atas sampai sini, sini sampai sini, itu semua. Rambut-rambut yang ada itu wajib dibasuh, kecuali jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal, ya itu mulai jenggot dari mana? Dari sini. Jadi yang sini bukan jenggot ini namanya cambang. Cambang tidak wajib. Cambang wajib, cambang wajib dibasuh walaupun tebal. Yang tidak wajib dibasuh, ya kalau dari sini nih, ya yang tebal tapi. Kalau yang tipis tetap wajib dibasuh. Jenggotnya plus kulit dalamnya harus kena semua. Jadi kalau tebal dari sini tebal, ya itu yang dibasuh itu luarnya saja, basahnya luar saja. Caranya bagaimana mengetahui bahwa ini jenggotnya tebal apa tipis? Kalau orang yang diajak ngomong itu dia nggak ngelihat kulitnya, ya kita ngajak ngomong orang itu nggak ngelihat kulit kita, berarti tebal. Tapi masih kelihatan di sela-sela rambut ada kelihatan, itu berarti tipis. Kalau yang tipis itu jenggotnya basah, ya, yang di bagian wajah sampai kulitnya tuh harus basah semua. Kalau nggak basah itu tidak sah. Tapi kalau yang tebal itu yang basah cuman luarnya saja yang wajib dibasuh. Yang seukuran tempatnya muka, tempatnya wajah. Sedangkan dalamnya itu sunnahnya di sela-sela begini. Ya, di sela-sela. Jadi diambil dari bawah, ambil begini, ya, di sela-sela biar basah semua. Itu sunnah, tidak wajib. Tapi untuk orang Indonesia ini hampir nggak ada yang jenggotnya tebal, ya. Untuk Indonesia ini semuanya wajib dibasuh karena itu wajib dibasuh. Ya, sampai kulit-kulitnya itu wajib, ya. Dan ini adalah batasan wajah yang harus ditutup untuk perempuan ketika sholat, ya. Jadi kan perempuan tuh, ya, yang boleh kelihatan kata Rasulullah ketika sholat, perempuan yang boleh kelihatan adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu mana sih batasannya ini? Ya, batasannya adalah ini ada buletan sini. Ya, itu boleh. Jadi telapak dan punggung tangan itu boleh kelihatan. Batasnya sampai sini nih, yang bulet-buletan nih. Ya, pergelangan tangan. Sama wajah. Lah wajahnya itu sampainya di mana? Sampainya di janggut sini wajahnya. Jadi kadang kan perempuan pakai mukenanya di sini. Berarti ini bukan wajah ini. Jadi kalau sholat ininya kelihatan bagaimana? Ya nggak sah. Kenapa? Karena ini bukan termasuk wajah itu sampai sini. Wajah sampai sini. Kalau sini bukan wajah. Kalau nggak sholat ya nggak apa-apa, nggak sholat mah. Cuman kalau untuk sholat ya tambahin sampai sini nih, tambahin sampai sini. Ya. Kan ada mukena yang ada tambahan bahannya sampai sini, ya. Beli yang begitu. Jangan sampai sini. Enggak sah terus dong kalau ntar sholatnya. Iya enggak sah terus. Sama ini biasanya perempuan tuh. Jadi ada larangan sujud di atas pakaian. Ada larangan sujud di atas pakaian, ya. Apa itu pakaian? Yang ikut bergerak ketika kita sholat. Kalau laki-laki kopiahnya turun sampai sini misalnya, sampai jidatnya kita sujud, itu enggak sah sujudnya. Karena ini kening harus terbuka. Kalau perempuan mau kenahnya biasanya. Jadi ketika mau kena dia sholat, ini mukanya dijembrengin begini sehingga dia sujudnya pas di atas mukena. Berarti dia sujud perempuan tuh, ya, di atas pakaian, enggak terbuka, ya, harus langsung di lantai. Ya, harus di lantai. Ya, kalau dia sujudnya jidatnya di atas mukena, maka termasuk sujudnya tidak sah buat perempuan. Kalau laki-laki aman biasanya. Kalau perempuan kadang nggak sadar, saya lihat begitu aja, ya, karena dia panjang sampai segini tuh mukenanya, itu akhirnya sujudnya di atas mukena, itu tidak sah. Ya, pakai jilbabnya pun begitu. Kadang-kadang, ya, kelihatan tuh lagi mau tarawih, jilbabnya pada segini, mukenanya pada segini. Itu bagaimana? Itu yang nggak sah, karena bukan termasuk wajah, ya. Ini bukan termasuk wajah. Yang wajah sampai sini nih batasannya. Zakni, ya, zakun, ya. Sini bahasa Arabnya zakun, ya. Itu adalah batasan wajah. Kemudian semua yang di wajah itu wajib kena, ya. Semua yang di wajah wajib kena. Wala budda dan wajib ma'a ghusli wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah apa? Min ghusli juz'in minar ra'si, yaitu membasuh sebagian daripada kepalanya, ya. Wa raqabati, dan juga sebagian daripada lehernya. Wa ma tahta zaqani, dan juga di bawah zakun, di bawah daripada janggut.
Jadi kalau kepala lebihin dikit, ya, kemudian leher lebihin, ini kan leher nih, lebihin dikit. Kemudian ini lebihin dikit. Kenapa? Biar yakin bahwa itu wajah betul-betul udah kena semua. Lebihin. Bahkan di dalam satu hadis sebutkan nanti kelebihan-kelebihan itu akan juga bersinar, ikut bersinar. Ghurun muhajjalun. Jadi kata Nabi, nanti umatku akan terlihat bersinar. Ghurun muhajjalun, yaitu daripada bekas-bekas wudu. Dan maka kata Nabi, perpanjanglah ghurun muhajjalun, perpanjanglah wudu. Kalau tangan panjang disunahkan panjang minimal maksimal sampai sini, sampai ketiak. Kalau tangan panjangin sampai ketiak. Kalau kaki panjangin sampai betis. Kalau lebih nggak boleh, makruh, ya. Lebih makruh. Muka panjangin sampai sampai leher kena dikit, ya, kepala lebih. Nanti akan bersinar di akhirat, dan itu ya menjadi wajib. Kok jadi wajib? Karena ada satu kaidah, lil wasail hukmul maqasid, ya. Bagi wasilah itu hukumnya sama dengan maksud. Maksudnya, maksud kita kan untuk membasuh, wajib membasuh keseluruhan wajah, dan itu tidak akan bisa tercapai kecuali lebihin dikit. Kan kita susah ngukurnya, ngepasinnya kan susah, garisin begitu, ya, pasin banget, biar nggak bisa, lebihin. Malayatimu al wajib illa bihi fahuwajib. Maka hal kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan perkara yang lebih, ya, yang bukan wajib, maka perkara yang bukan wajib jadi wajib juga, ya. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan maksud. Ya, maksudnya wajah. Dan tapi kalau tidak dilebihin, tidak tercapai maksudnya wajah karena ngepasinya susah, maka itu pun wasilah menjadi wajib. Ini jadi wajib. Ya, jadi dikit. Wasalisu, dan fardu yang ketiga, ghuslul yadaini, ya, adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ini wajib, ya. Kalau di Al-Qur'an, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sunnahnya ini dari tangan sini sampai ke siku. Boleh enggak yang begini nih? Iya, boleh. Karena ila ini ma'a, maksudnya bersamaan. Jadi tangan itu dari jari sampai ke sini, maksudnya ini sama, bersamaan, semuanya sama. Tetapi tetap kemuliaan kefarduan, keafdoliyahnya paling utamanya dari sini dulu, ya. Tapi kalau pakai keran agak susah tuh, ya. Pakai keran begini mesti, ya. Ya, tapi boleh nggak sah? Kalau bicara sah aja. Tapi kalau bisa dari tangan, dari jari sini sampai ke marafiq, ya, lebihin tadi sampai lebihin, ya, biar kelihatan sinarnya nanti akhirat. Fa'ilam yakun, maka apabila tidak ada lahu baginya mirfaqani, dua siku, utubira, maka dikira-kira, ya, utubira, maka dihitung qadruhuma, ukuran siku. Ya, ukuran siku. Jadi ada orang enggak punya siku, tangannya lurus. Jadi mana ukuran sikunya? Ya, kira-kira aja sikunya mana. Ada yang begitu, ya. Misalnya ini kan seandainya orang tidak punya siku, jadi tangannya lurus. Bagaimana caranya? Kira-kira sikunya sampai mana kalau umumnya? Ya, disitulah dibasuh. Di sini sebutkan itu, ya. Qadruhuma, maksudnya ukurannya kira-kira sikunya. Gitu, ya. Wa yajibu, dan wajib ghuslu membasuh perkara alal yadaini, yang ada di dua tangan tersebut, min sya'rin, baik ada rambut-rambutnya, bulu-bulunya yang ada tangan juga wajib sama. Wasil'atin, atau ada daging lebihnya sama, ya, kecuali kalau dagingnya udah dipotong. Au usbu'in, atau jari-jari zaidatin yang lebih, jarinya ada 6. Ya, jadi yang ke-6 tetap wajib dibasuh. Wa azafir fira, dan juga wajib membasuh daripada kuku tangannya, ya, kuku tangannya. Wajibu, dan wajib juga izalatu ma tahtaha, menghilangkan apa yang ada di bawah kuku, min waskhin, daripada kotoran, yamnau, yang bisa mencegah wusulal ma'i, sampainya air, ilaihi, kepada kuku, kepada kulit. Jadi kalau kulit tangannya itu hitam-hitam, dihilangin, kukunya panjang, itu wajib. Atau ada cat-catnya, itu wajib dihilangkan. Kalau satu titik aja ada yang tidak terbasuh, maka itu wudunya tidak sah. Jadi wajib dihilangkan. Itu yang kotor-kotor, yang apalagi kukunya panjang, ya, itu semua harus kena itu. Tidak boleh ada yang tersisa.
itu ya, sampai sampai siku dilebihin dikit. Wa rabi'u yang keempat ya, mashu ba'di ra'si, yaitu mengusap ya, yang keempat mengusap, bukan membasuh. Berarti mengusap apa? Itu basah-basahan tangan udah cukup, tidak perlu air yang mengalir. Mashu ba'di ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Min zakarin, baik daripada laki-laki, au unsa atau perempuan, au khunsa atau banci ya, au mas'u ba'di sya'rin fi haddi ra'si, atau membasuh atau mengusap sebagian rambut yang masih di ukuran kepala ya. Paham ya? Masih ukuran kepala, mana sih ukurannya? Kalau kita rambutnya dari depan kita panjangin itu sampai sini. Kayaknya rambutnya gondrong, kita panjangin ke depan sampai jenggot. Ini ambil air, kita usap rambutnya di sini, itu masih dianggap kepala. Kalau yang di belakang, rambut yang belakang sampai pundak, ambil air, sah, itu udah sah. Ini menurut Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut. Minimal apa? 3 helai rambut. Nah kalau Imam Maliki wajib semuanya, dia wajib semuanya ya, wajib semuanya. Imam Hanafi itu sepertiga rambut, sepertiga kepala wajib dibasuh. Kalau Imam Syafi'i 3 helai. Tapi karena apa? 3 helai itu menunjukkan jamak. Karena jamak itu kan minimal 3. Jadi minimal 3 helai rambut. Ukurannya di kepala itu kalau kita tarik ke depan, rambutnya gondrong, maka batasannya sampai jenggot. Ya, kalau rambut yang di sini yang kita basahin, ambil air kita basahin, di sini nggak sah. Ada yang di belakang ya, yang di sini kita basahin, ambil air, karena takut acak-acakan ya. Itu tidak sah. Jadi ada kisah lucu. Maulana Umar Farampuri katanya ya wallahu alam ya, apakah benar tuh. Jadi ada orang kumisnya bagus, melintang, dia nggak mau sholat ya, orang Islam. Ditanya kenapa nggak mau sholat? Karena ini kumis saya takut lepek, nanti nggak bagus lagi kata dia. Sehingga kata Maulana Umar Farampuri, nggak apa-apa, kamu sholat aja nggak pakai wudu ya. Dia sholat nggak pakai wudu. Setelah sholat, Maulana Umarnya ceramah pentingnya wudu. Orang yang mengusap wajahnya dengan wudu, maka seluruh dosa-dosa di wajah akan hapus ya, akan rontok semua. Ketika membasuh tangan, seluruh dosa-dosa tangan rontok semua. Akhirnya salat Isya katanya langsung wudu dia, biar dapat fadilah. Itu namanya metode dakwah itu. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang pada lari. Itu metode dakwah itu. Begitu, paham ya? Jadi seluruh ya bagian rambut itu sah untuk dibasuh walaupun 3 helai ya. Yang penting masih hatnya bagiannya dianggap bagian kepala. Yaitu apa? Kalau rambut depan sampai batas janggut sini ya, itu kita basuh atasnya ya, atau yang belakang itu batasnya pundak, maka itu sudah sah memenuhi syarat minimal dalam mengusap kepala. Wala tata'ayyanu, maka tidak menjadi ya, tata'ayyan, maka tidak menjadi pasti al-yadu, tangan, lil mashi, untuk mengusap ya. Jadi tidak wajib menggunakan tangan untuk mengusap kepala. Bal yajuzu, maka bahkan boleh bi khirqatin, dengan sobekan kain, wa ghairiha, atau selain kain ya, boleh mengusap kepala ya. Misalnya ada topo apa namanya, lap ya, kanebo basah, kita pakai itu kanebo, sah nggak sah? Tidak harus pakai tangan ya, tidak harus pakai tangan, boleh pakai kanebo, boleh pakai sobekan kain, boleh aja. Ini kan masalah boleh ya. Walau ghusla ra'sihi jaza ya, walaupun dia membasuh daripada kepalanya, jaza, boleh saja. Tadi kan ya di Al-Qur'an kan gini, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jika kamu mau sholat, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai siku. Itu. Basuhlah wajah dan basuhlah tangan ilal marafiqi, sampai siku. Jadi kalau wajah dan tangan tuh harus basuh. Basuh apa sih? Airnya itu ngalir, dengan air yang mengalir ya. Kemudian wamsahu biru'usikum. Lapat yang berikutnya adalah wamsahu, usaplah berarti tidak harus air mengalir, tapi yang penting ada basah-basahan, itu cukup
ya, wamsahu biruusikum, dengan ya kepala-kepala kalian, ya, wa arjulakum, ya, dan ke kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Lah ketika berbicara tentang kaki, maka Allah, ya, ini bab apa istilahnya, nahu, ya. Ketika Allah berkata wamsahu biruusikum, ini ada ba ini huruf jar, maka yang lafaz isim yang kena huruf jar ini wajib dibaca kasroh, biruusikum, bukan biruusakum, karena ada huruf yang wajib menjadikan dia kasroh, huruf jar, ya. Tapi ketika dihubungkan dengan wa arjulakum, itu di fathah lagi, di fathah, wa arjula, bukan arjuli. Ini kenapa? Karena kaki ini disamakan hukumnya seperti hukum wajah dan hukum tangan, yaitu bukan diusap tapi dibasuh. Basuhlah wajah, basuhlah tangan, dan basuhlah kaki, usaplah kepala, maksudnya begitu. Jadi kepala doang. Kalau dia wa arjulikum berarti hukum kaki sama dengan hukum kepala. Ini bab nahu tuh, ya, panjang lebar kalau mau dijelaskan tuh, ya. Intinya hukum membasuh kaki itu sama dengan tangan dan wajah, yaitu dengan air yang mengalir. Tapi untuk kepala, biru usikum wamsahu, yaitu usaplah dengan air kepada kepala kalian. Berarti usap, tidak harus mengalir. Tapi seandainya orang mau membasuh, airnya bocor gitu, sampai lepek gitu basah, boleh, jaza itu boleh-boleh saja. Tapi itu nambah namanya. Ini nambah daripada perintah. Tapi kalau perintahnya hanya ngusap. Kalau lebih daripada perintah juga boleh. Ya, di sini disebutkan. Kemudian walau wada'a yadahu al-mablulata, seandainya seseorang meletakkan tangannya al-mablulata yang basah, walam yuharriqha, kemudian dia tidak menggerakkan tangan, jaza juga boleh. Jadi ada dia tangan basah ditempelin aja, nggak digerakin. Ya, tangannya basah nempelin ke kepalanya. Boleh nggak? Boleh saja. Itu sah. Wudunya tetap sah. Ya, sudah memenuhi syarat mengusap kepala. Wal khamisu, dan fardu yang kelima, ghuslur rijlaini adalah membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, bersamaan dengan mata kaki, sampai mata kaki. Illam yakum, ya, seandainya tidak ada, lil mutawaddi, kepada orang yang wudu, labisan, menggunakan lil khuffaini, kepada khuf, ya, sepatu. Fa in kana, maka apabila ada dia itu labisahuma, menggunakan khuf, wajibaka, maka wajib alaihi, atasnya, masul khuffaini, mengusap dua khuf. Nih, jadi ketika kaki itu dibasuh juga, dibasuh sampai mata kaki. Kecuali kalau dia pakai khuf. Apa sih khuf tuh? Itu khuf tuh nggak ada di sini, jarang. Itu sepatu dari kulit. Itu biasanya musim dingin tuh. Ya, itu khuf itu boleh dipakai karena dingin, tidak dingin juga nggak apa-apa. Tapi nanti ada tata caranya. Dia satu harus dipakai dalam keadaan wudu dulu. Harus dipakai dalam keadaan wudu. Pakai. Setelah dipakai dalam keadaan wudu, seandainya batal, ya, seandainya batal wudunya karena kentut misalnya batalnya jam 11 siang. Maka khufnya berarti dimulai dari jam 11 sampai jam 11 besok selesai, nggak boleh digunakan lagi, harus dilepas. Jadi itu ada keringanan khuf itu. Jadi nanti kalau dia jam 11 nih batal nih, wudu jam 9, jam 11 batal karena kentut, itu khufnya nggak wajib dilepas. Sehingga kalau lagi mau sholat zuhur, dia wudu, muka, tangan, kepala, kakinya nanti cuma diambil air basah, dilap atasnya, nggak perlu dibuka. Itu keringanan. Tapi dia itu hanya berlaku 24 jam buat orang yang rumahan, makai khufnya di rumah. Kalau makainya dalam perjalanan itu sampai 3 hari, ya, itu cara pakai khuf gitu. Jadi nggak dilepas-lepas sampai besok lagi, boleh kalau dia bisa, ya. Jadi nanti kalau ketika dia wudu, dia nggak perlu dibasuh, tapi ambil air, usap kakinya pas kaki itu. Ya, tapi di sini jarang. Ini biasanya di negeri-negeri yang kalau pas malam dingin banget, gitu. Maka kalau memakai khuf, wajib alaihi masul khuffaini, wajib mengusap khufnya. Au ghuslur rijlaini, maksudnya atau membasuh dua kaki. Wajib dan wajib ghusluma,
membasuh hal, membasuh perkara atau membasuh apa-apa alaihima yang ada di kaki, min sya'rin tadi baik daripada rambut, wasilatin baik daripada daging lebih, usbu'in atau jari azzaidatin yang lebih, kama sebagaimana sabaqa telah terdahulu fil yadaini dalam urusan tangan, ya, sampai sini ya. Jadi itu yang kelima. Nanti yang keenam itu adalah tertib, ya. Apa istilahnya? Penjelasannya banyak di sini, ya, sampai 5. Jadi itu yang wajib kita dalam berwudu, fardunya wudu, yaitu pertama niat. Tapi niat ini pas banget berbarengan dengan wajah. Setelah niat dan wajah semuanya harus kena, ya, baik pakai tangan kanan tangan kiri sama, usap-usap. Kemudian baru tangan kanan, ya, baru tangan, ya, tangan sampai siku, ya, kiri dan kanan. Kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, bagi anggota tubuh yang tidak bisa dikerjakan secara langsung, maka sunnah didahulukan yang kanan. Seperti tangan kan nggak bisa langsung bareng-bareng dua. Maka salah satu, maka pilih yang kanan. Itu sunnahnya. Kanan dulu. Ya, kadang-kadang begini, ada orang wudu itu kanan kiri itu nggak sunnah. Ya, kanan kiri sampai 3 kali. Itu nggak sunnah. Sunnahnya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Lah kepala kan nggak ada kiri kanan, langsung aja sekali, ya, langsung aja, nggak perlu yang kanan dulu dan yang kiri begitu di belah tengah, ya. Kemudian kuping bisa nggak dua-duanya? Ya, itu sunnah, ya, kuping sunnah, ya, nggak wajib. Tapi kalau kuping kan ada orang yang kanan dulu, habis itu kiri dulu, itu nggak sunnah. Sunnahnya langsung bareng-bareng. Ya, kalau kaki bisa nggak dua-duanya langsung? Nggak bisa, jatuh dia. Kecuali pakai ini kali, ya, yang pakai duduk wudunya, ya, bisa, ya, bisa kalau begitu. Tapi tetap, ya, karena dia tidak bisa untuk dilaksanakan dua-duanya, maka sunnahnya kanan 3 kali baru kiri. Jangan kanan kiri, karena pernah saya lihat begitu, wudu kanan kiri, nggak sunnah itu, ya. Sunnahnya kanan dulu 3 kali baru kiri. Itu, ya. Nah, itu harus sempurna itu. Kadang kalau nggak diperhatikan itu, ininya sikunya nggak basah, Jadi pas wudu sikunya ketinggalan, tidak dibasah. Atau pas lagi kakinya yang apa sini nggak basah. Makanya kita gosok-gosok, sunnah digosok-gosok. Bahkan Imam Malik mewajibkan itu. Adalku itu wajib, ya. Menggosok-gosok dalam wudu itu wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi sunnah itu, ya, harus. Kenapa? Karena kalau nggak digosok, ya, susah untuk memastikan bahwa ini sudah basah semua. Cuma disiram-siram doang, ya kan, harus digosok itu. Ya, karena apa? Kalau wudunya tidak sah, nanti efeknya sholatnya juga tidak sah. Itu berefek tuh, mau sholatnya berapa tahun juga nggak sah. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Ya, begitu. Nanti mulai daripada kemarin toharoh, ya. Bahkan ada hadis, ya kan, kita sudah bacakan kemarin, ada orang yang disiksa gara-gara toharoh, bukan karena nggak sholat, karena nggak toharoh, tapi efeknya karena dia istinjanya nggak beres, bersucinya dari najis nggak beres, otomatis wudunya, sholatnya terus nggak beres. Ada seorang kisah sahabat, dia pakai celana di bawah mata kaki, ya, kemudian dia sholat, disuruh ulang wudunya. Ya, disuruh ulang wudunya. Lah, ini menunjukkan apa? Ketika celana, ya, tidak diangkat, celananya sampai melebar, sampai di bawah mata kaki, dia wudu, maka Nabi melihat air wudunya tidak kena sampai mata kaki karena ketutupan celananya. Maka disuruh ulang wudunya, bukan ulang sholatnya, karena sholatnya kalau andai kata wudunya sah, sholatnya sah. Tapi yang Rasulullah suruh ulang bukan suruh ulang sholatnya, yang disuruh ulang wudunya, karena wudunya nggak sah, otomatis sholatnya pasti tidak sah. Ya, jadi apakah sah nggak sholat sarung di bawah mata kaki? Sah, karena itu hadis penjelasannya bukan masalah sholat di bawah mata kaki, tapi karena dia waktu wudunya Rasulullah melihat bahwa kakinya itu, ya, tidak kena semua karena ketutupan sarung atau ketutupan kain yang ada di bawah mata kaki. Maka kalau kita wudu diangkat, ya, kalau bisa dilebihin sampai betisnya, begitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, gimana? Oh, enggak. Basah kepala itu dari
ujung kepala tapi lebih dikit sampai ke bawah. Nanti kalau yang kepala ya? Oh, kepala. Sunnahnya itu dari sini sampai ke belakang. Jadi begini nih. Ya, praktek. Itu Rasulullah pernah melakukan dua. Itu pernah Rasulullah kopiahnya atau sorbannya tidak dihilangkan, ditaruh begini nih. Ya. Dimundurin, ya begini nih. Terus jempolnya dimasukin kuping. Terus ditarik ke belakang, dibalikin lagi. Itu satu cara yang dia tetap pakai kopiah. Ada juga yang kopiahnya dilepas. Ya, biasanya kopiahnya dilepas. Sama gitu. Ini sunnah menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu minimal 3 helai. Ya gitu ya. Tapi kalau mazhab Maliki itu wajib. Sehingga kalau tidak begitu maka wudunya tidak sah. Ini menurut mazhab Maliki. Kalau kita mazhab Syafi'i gampangan ya. Untuk masalah wudu gampangan mazhab Syafi'i. Seperti itu. Nanti di akhirat bersinar ini doang. Iya, yang 3 helai. Iya. Itu sunnah. Jadi dari kebelakangin, balikin lagi sunnahnya. Sampai batas sini ya Pak, tekuk. Sampai tekuk. Iya, terus dibalikin lagi. Sunnahnya tidak wajib. Tangan yang sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kirain ini yang karena orang ininya yang ke belakang. Terus? Depan lain lagi jarinya. Nah, Oh, enggak, sama aja itu. Itu. Boleh. Boleh, yang mana aja boleh lah. Jadi mau cara bagaimana? Cara yang paling mudah, ya. Seperti itu, yang mudah ya. Kalau Ya. wudunya pakai air cuma ada aqua segelas. Rasulullah dalam hadis itu disebutkan wudunya dengan 1 mud. Rasulullah wudu dengan air 1 mud. 1 mud itu yaitu sekitar 6 on ya. Iya 1 liter lah. 1 mud itu 1 liter. Rasulullah tuh wudu itu biasa 1 liter. Cukup ya, 1 lota cukup. Ya, kita memang orang kita kebiasaan kita kalau wudu airnya kerannya kita putar yang gede-gede ya. Itu nggak boleh, sebetulnya makruh. Kenapa? Ya itu termasuk israf. Ya, itu termasuk israf. Ya. Israf ada apa sih? Israf ini ada yang mengatakan berlebihan terhadap perkara yang boleh. Itu israf. Kalau mubazir ini berlebihan untuk perkara yang haram. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Ada yang mengatakan memang israf mubazir sama-sama aja. Tapi ya mubazir ini lebih berat daripada israf karena ayatnya itu orang mubazir temannya setan. Ya, misalnya orang menggunakan harta berlebih-lebihan untuk perkara yang haram. Itu namanya mubazir, bukan israf. Dugem misalnya gitu, karaokean misalnya. Itu bukan israf, itu mubazir. Kalau israf tadi itu airnya mubah kan, mau boleh-boleh aja, tapi dipakai berlebihan. Ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh ya, gitu. Jadi kerannya dibuka pelan. Lah kalau Nabi itu kan nggak pakai keran, zaman dulu kan nggak pakai keran, pakai tempat. Maka itu biasa Nabi itu wudunya pakai ukuran sekitar 1 liter. 1 liter udah semua dapat sunah-sunahnya tuh. Ya karena yang namanya mengalir itu bukan harus gede, tapi ketika air kita ambil nih air di tangan kita, kemudian kita tuang, itu ada air yang mengalir, air yang tumpah, itu namanya udah membasuh. Ya, udah membasuh, nggak perlu airnya itu harus banyak. Ya, maka Nabi menggunakannya dengan 1 mud. 1 mud itu ukuran 1 liter. Dan Nabi kalau mandi wajib itu pakai 1 sok. 1 sok itu 4 liter. Nabi mandi 4 liter. Orang Indonesia nggak bisa itu. 4 liter mandi wajib, bukan mandi sunnah itu. Ya jadi dikit gosok. Yang penting kan rata. Ya gitu. Tapi susah kalau orang kita susah karena belum terbiasa. Hah? Iya. Cebong nggak cukup 1 ember. Ya. Ya. Begitu kebiasaan kitanya itu mak, tergantung kebiasaan. Jadi seperti begitu boleh. Bahkan boleh juga wudu yang sekarang pakai apa, semprotan ya. Spray. Ya, di spray itu kan. Terus itu boleh nggak? Itu boleh. Yang penting kan itu mengalir. Airnya jatuh, tumpah, berarti udah mengalir. Kalau mengusap itu nggak harus mengalir, yaitu tangannya basah aja cukup. Maka kayak kanebo yang basah-basahan kita taruh di kepala itu sah. Kenapa? Karena ada basahnya. Iya. Iya. Basahin kanebo aja.
Tapi kalau untuk wajah nggak boleh, karena harus air mengalir. Itu buat kepala doang. Nah kalau untuk wajah semprot pakai spray, set, ya kan? Kan ada tuh sekarang kalau lagi umroh itu lagi apa? Tawaf ya, kalau nggak salah. Jadi kan dia batal. Kalau batal tawaf kan dia harus ngulang lagi di tempat dia batal. Ya misalnya dua putaran, ya batal nih. Ya tawaf ini seperti sholat, wajib dalam keadaan wudu, haram tawaf tanpa wudu. Maka dia harus mengulang lagi dari tempat dia batal. Ya berarti kan tawaf 7 kali. Kalau dia 2 kali putaran dia udah batal, berarti kurang 5 putaran ya. Kurang 5 putaran aja, nggak usah dari awal. Tapi dia mulainya itu dia harus memulai di tempat dia tawaf yang batal. Lah kalau dia ke tempat wudu lagi dia lupa di mana tadi saya. Begitu ya. Maka dia disitulah dia wudunya pakai semprotan. Sekarang udah modern, ya. Zaman sekarang kan modern. Iya, boleh itu sah ya. Tapi itu kalau yang sebenarnya dibuang sendiri atau ada yang buang? Ya kita boleh sendiri kalau mampu. Ya kalau mampu sendiri. Kalau ada yang mau ya nggak apa-apa juga. Itu boleh-boleh saja. Ya. Perjalanan buka akuanya. Udah akuah, pegangin deh. Iya, bisa. Boleh-boleh aja kalau itu mah, ya. Kalau orang sebetulnya kalau zaman Nabi itu ya nuang sendiri. Bukan kan pelan-pelan satu, ambil nih apa kayak teko ya. Ambil taruh di tangan. Tekonya taruh dulu baru gini. Gitu kan? Bisa begitu. Kalau dibiasain bisa, kalau kita kan nggak biasa begitu. Jadi tekonya ditaruh di tangan, ditaruh dulu, baru diusap ke tangan satu, ya kemudian. Itu hati-hatinya itu gimana? Ya kan kemarin disebutkan kalau ada air yang bancret itu ke air yang kurang dari 2 kula, kalau bancretnya sedikit sekiranya tidak merubah warna, bau dan rasa ya nggak ada masalah, itu tetap masih bisa dipakai. Yang nggak boleh kalau bancretnya banyak. Ya. Kira-kira begitu, ya. Ya. Iya, pakai gayung. Oh, tangannya langsung ke kolam. Enggak, misalnya ini cuma punya air segayung. Iya. Tangannya dikobok. Ya, masukin gitu, maksudnya biar ngirit gitu. Iya. Untuk tangan. Ya, ntar ada penjelasannya tuh. Ya. Jadi kalau kita waktu awal basuh muka nggak ada masalah. Tangan kita masukin ke ember atau gayung, kemudian kita basuh muka, niat wudu nggak ada masalah. Karena basuhan pertama kan tertibnya kan wajah. Maka ketika tangan masuk ke ember, tangan tidak menjadikan air mustakmal. Kenapa? Karena ini waktunya basuh wajah. Tapi kalau udah selesai 3 kali, kita nggak boleh masukin langsung. Karena kalau kita masukin langsung berarti ini kita lagi waktunya untuk membersihkan hadas tangan. Kalau kita masukin tangan kita ke ember tersebut mustakmal, nggak boleh dipakai itu. Jadi gimana? Dituang. Atau kalau nggak bisa minta dituangin orang. Tapi kalau kita langsung kobok itu yang namanya mustakmal. Ya itu nggak boleh. Tapi waktu wajah nggak apa-apa tuh. Kenapa kita boleh ketika membasuh wajah kita langsung kobok? Karena ini waktunya hadas muka. Maka tangan kita yang kita masukin ke ember tidak menjadikan air itu mustakmal. Tapi kalau udah 3 kali basuhan muka, langsung kita masukin tangan begitu aja tanpa ada kita siram, maka 1 ember itu jadi mustakmal. Ya, mustakmal nggak bisa dipakai untuk bersuci kecuali ini ada kecualinya. Ya, tapi agak susah. Di Fathul Muin disebutkan kita niatkan tangan kita ini jangan jadi tangan. Ini jadikan saya niat tangan saya menjadi ciduk. Nah, jadi dia berubah. Centong. Lah, ribet kita tangan ciduk. Jadi berarti bukan menghilangkan hadas di tangannya. Tangannya menjadi ciduk untuk penghantar wudu. Ya. Ini cuma air sedikit lah, maksudnya nggak punya air lagi nih, udah kemarau lah, tinggal dikit. Nah itu kita pilihannya kayak tetap. Ya. Ya kalau misalnya airnya pilihannya buat minum atau buat wudu, ya buat minum. Ini airnya sedikit. Minum cukup. Oh, berarti wajib wudu. Kan minum udah cukup nih, untuk masak cukup nih. Cuman sedikit Iya. Nggak mencukup. Ya misalnya cuman setengah gelas gitu ya. Ya berarti pakai dulu wudu semampunya. Misalnya cuman muka doang, sisanya tayamum. Tayamumnya berarti apa?
Tayamumnya muka tangan lagi. Itu tinggal di mana sih gitu? Misalnya di daerah Iya. Jadi kan wudu nih. Misalnya wudu baru cuma dapat muka doang misalnya. Setelah itu ganti dengan tayamum. Tayamumnya ini gimana? Apakah tangan, kepala, kaki? Enggak. Tayamumnya tetap habis muka langsung tek wajah, tek tangan, selesai. Oh, diulang berarti. Jadi ngulang lagi. Jadi tayamum pengganti tangan, kepala dan kaki. kalau niatnya gimana? Ya, niatnya saya niat tayamum ketika ini. Niatnya harus sampai ke wajah ya. Ini ada bab tayamum nanti pembahasannya. Jadi ketika ditempelkan itu tangan di debu, dia niat tayamum agar dibolehkan sholat listibahatis sholah. Karena pada hakikatnya tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tapi untuk mengganti wudu yang kalau enggak tayamum tidak boleh sholat. Maka saya tayamum biar dibolehkan sholat. Dari mulai itu niatnya berterusan sampai ke wajahnya ditempelin. Ada tata caranya tuh tata cara tayamum harus itu. Ya, harus diganti dengan tayamum. Ya, dan wudunya harus dipakai juga. Karena kan ada kemampuan itu untuk berwudu walaupun cuma kenanya muka doang. Ya kan? Kenanya muka doang. Udah untuk masak udah aman, udah untuk minum udah aman. Berarti ada sisa sedikit nih yang kita mau wudu tapi nggak cukup, cuman kena wajah doang. Maka sisa setelah wajah maka ganti dengan tayamum. Kenapa? Ya, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Hal yang tidak bisa dilakukan secara sempurna jangan ditinggalkan semuanya. Paham ya? Ketika tidak bisa wudu secara sempurna karena airnya cuma cukup buat buka, bukan berarti udah sekalian nggak wudu, nggak boleh. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Perkara yang tidak bisa dikerjakan secara sempurna maka kerjakanlah walaupun kurang. Ya, paham ya? Ma la yudraku kulluh la yudrak kulluh. Tidak boleh ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita air itu hanya cukup buat tangan dan muka, berarti kerjakan sesuai dengan tangan muka. Kalau nggak bisa semuanya, nggak usah wudu. Bukan, salah. Langsung tayamum nggak usah. Ya, langsung tayamum nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada air. Walaupun tidak sempurna, maka kerjakan yang tidak sempurna, sisanya itu dikerjakan dengan tayamum. Begitu. Itu kaidahnya ya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Seperti contohnya begini. Ya, ada sahabat, sahabat dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, kami na'muru bil ma'ruf hatta naf'alu kullah wala nanhauna 'anil munkar hatta naf'ala kullah." Kami tidak akan mengajak orang baik kecuali kami sudah melakukan seluruh kebaikan. Dan kami tidak akan mencegah kemungkaran sebelum kami sudah meninggalkan kemungkaran. Ya, maka kata Rasulullah, "Bal muru bil ma'ruf wa illam taf'alu kullah." Bahkan ya, tetapi kerjakanlah atau perintahkanlah orang untuk berbuat baik walaupun kebaikan itu belum kamu lakukan semuanya. Dan cegahlah kemungkaran walaupun kamu masih mengerjakan kemungkaran, walaupun kamu belum bisa meninggalkan semua kemungkaran itu, kamu tetap ada kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Jadi di sini apa? Di sini kaidahnya. Jadi yang namanya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran ini perintah. Perintah mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Perintah kedua adalah perintah mengerjakannya. Kan perintah yang pertama adalah mengajak kebaikan. Perintah yang pertama mengajak kebaikan plus mencegah kemungkaran, ini perintah. Perintah yang kedua yaitu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini ada dua perintah. Kalau kita belum bisa mengerjakan dua perintah, satu aja mending daripada dua-duanya enggak. Ya, kalau dia misalnya saya masih maksiat, berarti saya kalau ada orang maksiat biarin aja. Berarti dapat dua dia dosanya. Satu, dosa mengerjakan maksiat, yang kedua dosa membiarkan kemaksiatan. Maka walaupun kita tidak bisa melakukan, maka paling enggak kita masih bisa mencegah. Maka kata Rasulullah, bal muru bil ma'ruf. Tetapi kalian perintahkanlah kebaikan walaupun kalian belum bisa mengerjakan keseluruhnya, dan cegahlah kemungkaran walaupun kalian belum bisa
meninggalkan seluruh kemungkaran. Maka ulama mengambil kesimpulan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa-apa hal yang tidak bisa dikerjakan keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Maka bisa kalau ada dua perintah yang bisa kita lakukan, yaitu perintah yang pertama, yang kedua belum bisa, tetap masih lebih bagus daripada dua-duanya kita tinggalkan. Maka kalau kita ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, tetap lebih bagus walaupun kita masih belum mengamalkan kebaikan dan masih mengerjakan kemungkaran tersebut. Itu kaidah daripada ulama, ya, daripada hadis Nabi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada lagi? Cukup? Ya. Kalau niat wudhu mandi nih kolam renang, Ya. langsung niat wudhu masuk semuanya. Boleh enggak gitu? Boleh. Nanti ada penjelasannya, boleh. Jadi kita masuk kluk, habis itu ya, tapi syaratnya waktu niat itu pas lagi di wajah ya, bukan pas kaki. Begitu kaki kita masukin jangan niat dulu. Ya, karena kan niatnya itu kan wajibnya pertama kan di wajah. Ya. Kapan niatnya? Yaitu ketika wajah. Maka begitu kita nyelam, pas wajah kita kena semua, di situ kita niat wudu langsung muncul. Hah? Nggak apa-apa. Kalau wudunya caranya nyelam. Ya. Ya, iya. Terjun. Kamu muka lusuk. Iya. Niat dulu kan? Muka kena kan? Pas kena muka niat wudu. Terus kan jatuh ke bawah, udah sah. Langsung naik lagi. Kalau ini kaki. Iya. Kalau kaki dulu jangan niat dulu. Nanti niatnya pas udah nyelam sampai kena wajah baru niat wudu. Itu sah. Walaupun tidak tertib itu. Ya tidak tertib, tapi untuk wudu yang begitu dibolehkan. Namanya wudu ingimas. Itu ada penjelasan ulama. Itu namanya wudu ingimas. Apa? Wudu nyelam dengan cara menyelam. Ya begitu. Kalau batasan ada yang nempel ketika wudu nih. Ya. Kan ya kalau dengar-dengar tapi kita nggak tahu benar nggak ustadznya itu ininya. Kadang-kadang kita nempel apa lem apa lakban tuh. Iya. Tapi kita udah sholat. Iya. Tahunya setelah sholat. Iya. Apakah ada batasan gedenya kecilnya yang dimakan harus wudu kodok sholat lagi Iya. atau wudu lagi gimana? Tidak ada batasannya. Yang penting kalau dia sekiranya tidak air wudu tidak masuk gara-gara yang nempel itu, maka wudunya tidak sah. Walaupun kecil harus diulang dari situ, dari tempat yang tadi itu yang kena. Misalnya tadi wajah segala macam udah selesai, ternyata tangannya ada lem. Ya, kita udah sholat, maka yang diwudukan bagian tangan, wajah nggak perlu lagi. Kan tadi wajah udah sempurna, tinggal tangan, berarti kepala dan kaki. Ya, sisanya ya nanti sholat lagi ya. Niat lagi atau Nggak perlu niat lagi, karena yang namanya wudu mandi itu niatnya hanya awal. Ya, kemudian inggosal itu terbasuh dengan tidak sengaja pun sah. Misalnya gini contoh, ada orang habis niat mandi wajib nih, niat mandi wajib udah selesai itu, kemudian dia belum selesai mandi wajib, hujan deras sehingga dia buru-buru ngangkat pakaian. Lah ketika dia ngangkat pakaian nggak sengaja tuh, itu air hujan membasahi tubuhnya, itu mandinya sah itu, udah nggak perlu tambah lagi karena udah kebasuh oleh hujan. Yang penting niatnya itu harus ada pertamanya. Kalau udah niat pertama, maka seterusnya itu udah cukup. Dan tidak batal orang yang niat batal wudu. Batal wudu nggak batal. Atau puasa nih, kita nih sekarang lagi puasa nih, batal puasa nggak batal. Kalau kita makan baru batal. Tapi kalau sholat batal ya. Karena sholat itu niatnya itu tidak boleh putus sampai salam. Kalau dia ada niat membatalkan sholat, ya di tengah-tengah, maka sholatnya batal. Apapun keadaan. Nanti kalau ada tamu, sholat batal langsung. Sebelum ada tamu juga batal itu. Di kampung tangga itu kan orang pemadam kebakaran, lagi sholat, ditungguin sama sini di luar dingin, temannya kan berhenti ya. Iya. Boleh nggak? Ya batal, dosa maksudnya. Iya dosa. Jadi misalnya gini nih. Jadi kalau kita lagi sholat, kita pokoknya kalau ada sirine kita batalin. Begitu niat begitu aja udah batal. Menggantungkan kebatalan dengan sesuatu itu udah batal. Maka jangan niat batal, udah sholat aja. Kemudian kalau darurat. Misalnya kan sirine emang harus ditangani sekarang. Ya, tapi dia dari awal sholatnya tidak ada niatan. Pokoknya kalau ada sirine saya batalin, jangan.
Jadi sholat aja. Nah, ketika ada sirene, apakah boleh kita membatalkan sholat fardu? Dilihat, ini kira-kira halnya ini darurat nggak? Kalau kita tunda-tunda, apakah nanti apa istilahnya tambah parah? Kalau itu tambah parah, maka kata ulama ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan perkara yang tadi yang diharamkan, yang dilarang. Perkara yang dilarang itu boleh ditabrak kalau ini adalah hal yang darurat. Contohnya tadi ya, karena menyelamatkan nyawa. Ada kita lagi sholat, ada orang lagi tenggelam, batalin sholatnya. Ya, tolong orang yang tenggelam. Ternyata gara-gara nolong kelamaan kita berenangnya, akhirnya sampai waktu asar, dari Johor sampai asar. Haram nggak kita meninggalkan? Enggak haram. Karena menyelamatkan nyawa itu lebih penting daripada mengerjakan kebaikan. Apa dalilnya? Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak bahaya, menolak perkara yang merusak itu lebih utama daripada mengerjakan kebaikan. Jadi wajib sama haram tinggian mana? Tinggian haram. Ya, wajib mah haram, tinggian haram. Jadi orang boleh meninggalkan kewajiban ya demi mencegah perkara yang haram. Kenapa? Haram itu lebih tinggi. Apa dalilnya? Rasulullah pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah semampu kalian. Nah, ini dah dalilnya. Jadi ketika kebaikan, ketika kewajiban, maka kata Rasulullah kerjakanlah semampunya. Tapi ketika larangan, Rasulullah katakan tinggalkan. Tidak ada apa tambahan semampunya kalian meninggalkan. Maka begini, contohnya, kita wajib berdiri dalam sholat wajib, sholat fardu wajib berdiri. Tapi kira-kira kalau kita berdiri, kaki kita gemeteran, nggak kuat puyeng. Boleh nggak kita duduk? Boleh duduk. Kenapa? Karena kewajiban itu perintah yang ringan. Maka kita boleh duduk. Nggak harus nunggu kaki kita lumpuh, baru kita sholatnya duduk. Nggak harus. Ya, yang penting kita udah gemeteran aja udah boleh duduk. Ya, begitu. Tapi untuk perkara yang haram nggak boleh. Waduh, saya lapar banget nih, nggak ada makanan kecuali babi, nggak boleh. Tapi kalau kita nggak makan bakalan mati, baru boleh. Karena untuk perkara yang haram boleh nggak kita langgar? Boleh, tapi dengan syarat kalau kita nggak makan babi, kita mati. Karena lebih berat ya ininya. Ya. Dan itu juga dibatasi, ya, dibatasi sampai cukup untuk menolong kita daripada kehilangan nyawa. Kalau kenyang bagaimana makan babi sampai kenyang? Ya haram jadi. Ya, doko ya, begitu ya. Kemarin pakai vaksin tuh kan babinya, cuman yang halal 1 doang. Iya, Sinovac ya. Kan wajib. Iya. Katanya kalau membawa ini nggak boleh kemana-mana Ya. kan. Iya, iya. Ulamanya katanya boleh gimana? Ya. Misalnya pasti mati. Itu pasti mati nggak? Kalau pasti mati nggak? Kalau nggak pasti mati jangan. beli aja katanya. Beli aja. Ya, yang akal-akalan gitu. Kayak saya kemarin umroh, ya. Itu kata babinya dari sunat. Iya, itu. Enggak baca bismillah. Ustaz, kalau kan banyaknya ABG rambut diwarnai. Iya. Pada saat wudu. Iya. Gini, tapi kan di dalam kewajiban rambut itu kan hanya sebagian itu paling sedikit kan 3 helai. Kalau diwarnain, misalnya warna yang menutup daripada rambut ya, warnanya kayak pikok ya. Kalau warna kan ada yang rambutnya dikebakar itu kan nggak menutup sebetulnya, merubah doang ya kan. Kalau ini menutupi ya. Ya, kalau menutupi kayak cat gitu berarti kan tidak masuk. Kalau untuk masalah wudu aman ya, sah. Karena syaratnya wudu kan sebagian rambut saja. Berarti kena kulit rambut udah cukup. Tapi kalau untuk masalah mandi wajib tidak sah. Karena mandi wajib itu seluruh tubuh harus kena air. Ya, kalau tadi rambutnya diwarnain berarti nanti mandi wajib yang tidak sah. Tapi kalau wudunya sah. Karena wudu itu tidak wajib untuk keseluruhan rambut, sebagian kecil aja bahkan 3 helai. Ya, insyaallah ya. Begitu. Nanti mandi wajibnya yang bermasalah dia. Berarti tergantung tipe pewarnaannya gitu. Ya, kalau pewarnaannya mirip dengan henna itu apa pacar. Ya, yang ada di kuku itu kan bukan menutup, tapi dia nyerap ke dalam kulit. Maka itu aman pewarnaan seperti itu. Ya, untuk mandi wajib, untuk wudu aman. Tapi ini kayak kutek. Pewarnanya kayak kutek, tahu kutek? Kan cat ya.
Hah? Buah noni. Buah noni ya. Itu kan nyerap kan? Bukan dia melapisi. Kalau dia nyerap aman. Yang nggak boleh kalau dia itu melapisi kayak kutek. Kutek itu kan cat sebetulnya ya. Maka itu wudunya nggak sah, harus dikerik. Tapi kalau pacar itu aman. Hina ya. Bahkan itu juga hadisnya ada. Ketika itu Salman Al-Farisi dia rambutnya udah pada putih. Maka Nabi menyuruhnya diwarnain kuning. Jangan cari warna jangan cari warna hitam. Karena itu kan nanti seperti tidak terima dengan bahwa dia udah tua gitu. Akhirnya dia diwarnain kuning. Si Salman Al-Farisi karena rambutnya sudah putih. Jadi boleh diwarnain kuning. Habib Bakar. Hah? Ya gitu. Kayak Habib Bahar ya. Iya. Jenggotnya juga kalau udah putih-putih. Itu. Jadi ada yang mengatakan itu sunnah juga. Diwarna tapi hindari warna hitam. Ya, hindari warna hitam. Allah a'lam. Cukup? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.